Discord Kitten atau cewek-cewek Discord. Yang fenomena ini tuh sebenarnya rame banget pas era-era zaman-zaman 2019 gitu. Dimana tiba-tiba Discord tuh banyak cewek-cewek gitu. Ih, lucu imut kan? Biasa kita teriak-teriakan, "Woi kon, woi ngen, lu main yang bener." Terus tiba-tiba kayak, "Kakak bantuin aku kakak." Wah, langsung, "Kamu namanya siapa? Tinggal di mana? Tahu Discord dari siapa? Udah rank apa?" Beh. Ya intinya fenomena ruang Discord yang anonim yang isinya cowok-cowok, lu tau lah, banyak baunya gitu. Kedatangan cewek. Terus langsung gak ada, wah. Mungkin ada beberapa yang menyukai era-era itu ya, seru dan menyenangkan. Tapi kali ini gue mau ngasih tahu sesuatu yang kurang menyenangkan ya. Sebuah tragedi terjadi sama salah satu anak Discord cewek. Dia kena sebuah musibah, tragedi bahkan jatuhnya yang membuat dia menerima banyak luka tusukan dari stalker. Dan ini semua terjadi karena online game. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa tiba-tiba dia punya stalker? Kenapa tiba-tiba stalkernya sampai nusuk dia? Sebenarnya belum dikonfirmasi bahwa ini tuh menggunakan alat komunikasi apa dan di game apa komunikasinya. Tapi banyak orang di internet sudah mengasumsikan kalau ini tuh adalah Discord. Jadi ceritanya ada cewek yang emang hobi main game dan mungkin berkomunikasi melalui Discord, dan abis itu kenalan sama orang yang beda negara. Ceweknya di Amerika dan orangnya ini di Kanada. Terus ya karena ceweknya mungkin baik, ngajak main bareng, seru-seruan dan lain-lain, cowok ini jadi punya perasaan, jadi punya obsession terhadap cewek ini. Gue nggak bilang semua, tapi emang udah ada kasus di mana obsesi menyenangkan tiba-tiba ada cewek di Discord, di kumpulan gamer, di kumpulan grup gaming itu tuh jadi kurang baik. Dan yang di sini adalah contoh terburuknya, yaitu menjadi seorang stalker. Detailnya belum keluar ya, bagaimana mereka bisa kenalan dan bagaimana kok bisa-bisanya ini orang Kanada sampai terbang ke Amerika untuk nemuin ini cewek di California. Tapi diduga ini semua terjadi karena komunikasi di gamenya, dari kenal-kenalan, dari ngobrol-ngobrol di Discord, dari masih anonim, masih nggak tahu satu sama lain, jadi tahu nama, mungkin lama-lama jadi kebongkar dia di kota mana tinggalnya, kerja sebagai apa, di kecamatan mana, gue nggak tahu di Amerika ada kecamatan apa enggak. Yang intinya lama-lama karena semakin intens, karena semakin sering ngobrol, ya lunturlah pertahanan privasi seseorang. In a way bagus ya, maksudnya buat orang normal gitu ya. Kadang-kadang itu sesuatu yang memang udah saling percaya dan saling bagus gitu. Tapi sayangnya dia mempercayai orang yang ternyata tidak bisa dipercayai. Menurut isu yang beredar, cowok ini tuh mendengar kalau cewek ini tuh ternyata udah punya pacar. Kalau orang normal kan biasa lu main sama cewek dan cewek itu punya pacar dan lu nggak ada hubungan apa-apa sama cewek itu, kayak cuman teman main aja, lu kayak, "Oh ya, good for you," dan ayo kita main lagi, ayo last game dan lain-lain. Ajak cowok lu kalau perlu gitu biar seru-seruan. Tapi nggak semua gamer itu punya mentalitas kayak gitu. Mentalitas gamer itu kadang ada yang terlalu berlebihan dan sampai membahayakan. Jadi si orang Kanada ini tuh bener-bener kayak naik marah pitam ketika tahu cewek yang dia obsesikan selama ini ternyata udah punya cowok, udah punya boyfriend. Nah disinilah dimulainya sebuah niatan jahat. Jadi cowok ini yang dari Kanada ngajak temen yang juga orang Kanada untuk nge-track dulu nih dia di mana, tinggal di mana, dan kira-kira bisa ditemui di mana. Jadi tuh orang bener-bener nge-stalking, mencari tahu, bahkan sampai berusaha untuk mendapatkan informasi-informasi privacy dari cewek gamer ini. Nah, cewek gamer Discord ini ya nggak tahu dong kayak apa yang akan terjadi gitu. Jadi dia kayak masih welcome-welcome aja, masih seru-seruan aja, tapi dia nggak tahu sebenarnya sudah ada perencanaan untuk melakukan tindakan kriminal dari si cowok Kanada ini. Cowok Kanada ini akhirnya mendapatkan informasi yang udah cukup, udah tahu dia tinggal di sebuah state California dan di daerah mana. Terbanglah mereka berdua itu dari Kanada ke California dan akhirnya mereka membuntuti, nge-stalking ini cewek. Kayak dicari tahu nih mana ceweknya, kakunya sih kerja di sini, coba kita track jalur pulangnya kemana, sampai akhirnya mereka berhasil menemukan di mana letak cewek tersebut tinggal. Kalau kalian masih belum tahu, sampai tahap ini itu udah kriminal. Membuntuti orang diam-diam, berusaha untuk mendapatkan alamat seseorang, itu adalah tindakan yang bisa masuk ke ranah kriminal. Dan ketika dua orang gamer Kanada ini berhasil menemukan alamat cewek Discord-nya, mereka langsung melakukan sebuah strategi yang benar-benar perencanaan Ya, mereka berusaha untuk dia dan cowoknya. Di tanggal 25 November, mereka berdua langsung pura-pura menjadi kurir, jasa kurir ekspedisi yang ngebawa package untuk mereka. Ya tentu saja itu semua bohong ya, nggak ada pengiriman paket, dan di dalam paket tersebut sebenarnya ada borgol, ada duct tape, dan ada pisau. Polisi sampai sekarang masih belum dapat keterangan buat apa benda-benda tersebut. Mungkin mau digunakan untuk nyulik mereka atau nyiksa mereka dan lain-lainnya, yang dimana itu niatannya udah kacau banget. Tapi sepertinya rencana berubah ketika pas buka pintu itu yang keluar adalah si cowoknya, dan disitulah terjadi penyerangan. Cowok dari gamer ini ditusuk dan mereka berantem, dan
thank God ceweknya itu pinter, ceweknya nggak cuma teriak-teriak yang nggak, ceweknya langsung juga ambil objek tajam untuk nusuk balik si orang Kanada ini, si pelaku ini yang pura-pura jadi pengirim paket. Karena keributannya terdengar dan warga kebetulan tetangga juga pada lagi di luar atau mungkin kedengeran gitu, langsung ditelepon polisi dan langsung pada bantuin, dan akhirnya mereka bertiga saling tusuk-tusukan dan dilarikan ke rumah sakit. Kondisi mereka bertiga sangat buruk, tapi untungnya mereka bertiga bisa selamat. Dan iya, apa yang berusaha dilakukan sama orang Kanada ini yang udah terlalu obses sama gamer girl ini akhirnya berhasil gagal dilakukan. Tapi tentu dengan price yang dimana akhirnya ada luka tusuk dan hampir mati dan lain-lain. It's just wrong. Polisi datang, pelaku ditangkap, korban dilarikan ke rumah sakit, dan akhirnya ya, itulah ending dari sebuah kejadian buruk yang terjadi gara-gara kenal-kenalan di Discord. Dan yang paling nyebelinnya lagi adalah mereka yang melakukan tindakan tersebut pada saat di pengadilan mengaku not guilty. Not guilty artinya mereka bilang ke peradilan kalau enggak, gue nggak salah, gue nggak merasa salah. Yang dimana, ini correct me if I'm wrong ya buat teman-teman anak hukum atau orang yang udah ngerti sama perhukuman peradilan di Amerika, bahwa mereka nantangin untuk coba lu buktiin kalau gue yang bersalah gitu, karena gue nggak bersalah. Dan kalau misalnya dia hoki atau gimana lah, bisa membuktikan dirinya nggak bersalah, ya nggak bersalah. Tapi kalau misalnya ternyata dia bersalah, hukumannya bisa berkali-kali lipat karena dia bohong ngakunya nggak bersalah. Tapi kalau dia di awal ngakunya iya saya bersalah, biasanya pengadilan akan dilanjutkan untuk mendiskusikan kira-kira hukumannya apa. Correct me if I'm wrong ya buat anak-anak hukum ya, bisa jadi gue keliru nih penjelasannya. Tapi buat gue, ketika lu ngomong nggak bersalah, yang jelas-jelas lu bersalah, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat menyebalkan. Yang dimana udah nggak ada bukti yang tersisa untuk mendukung keyakinan lu kalau lu nggak bersalah. Dan jelas-jelas ini adalah obsesi yang berbahaya, yang salah, yang udah kelewatan batas dari seorang yang mungkin chronically online dan kecanduan game dan kecanduan Discord. Sekali lagi belum clear ya kira-kira game apa yang mereka mainin dan komunikasi teknologi apa yang mereka gunain. Tapi orang-orang bilangnya sih udah Discord, dan iya nggak bisa kontrol itu dan membahayakan, dan udah ada rencana untuk melakukan tindakan kriminal, bahkan tindakan pengkean. Well, ini kasus masih bergulir karena dia bilang tidak bersalah, jadi masih dicari tahu gali-gali lagi kira-kira apa nih yang mungkin bisa lebih memberatkan hukuman dia. Tapi ya kita nggak ada yang tahu, men. Siapa tahu ada masalah yang nggak diceritakan, atau mungkin ada kasus penipuan atau apa yang mungkin terjadi atau apa ya. Tapi itu semua masih kemungkinan yang akan dibuka di pengadilan. Bisa jadi ada another layer dari ini semua. Ternyata ada mungkin cheating atau ada apalah, kita nggak tahu. But ini semua terjadi, penusukan itu terjadi, dan ini adalah hal yang nggak sehat. Dan bayangin ini sampai pindah negara cuman karena dia mau nusuk orang. This is beyond help, and jangan pernah lakuin ini. Sekarang masuk ke sesi ojisan ngeceramahin bocil-bocil ya. Gue udah di tahap itu, gue pernah lah di Discord temu sama cewek yang suaranya lucu. Tapi gimana ya, mungkin ini adalah sebuah perks menjadi elitis gitu ya. Gue nggak tahu kenapa denger suara cewek imut yang kayak gue kayak annoying, serius nggak tahu kenapa, apalagi di Discord terus mic dia jelek gitu. Ya mungkin lu pada suka nggak apa-apa. It's okay to be follow the mainstream. Ini nggak tahu kenapa gitu, gue pas denger cewek di Discord gitu kayak shut the fuck up, you share normal voice please. Meanwhile gue juga punya teman-teman yang kayak gitu. Kadang-kadang ya mungkin udah terbiasa jadi nggak terlalu keganggu. Tapi kalau di Discord kayak masih keganggu, nggak apa-apa. Sekali lagi nggak apa-apa. Itu tempat lu berinteraksi, tempat lu berkomunikasi, tempat lu ketemuan sama orang baru. It's okay, but be careful with the strangers. Walaupun itu Discord punya temen lu dan temen lu masukin orang baru, belum tentu orang baru itu bisa dipercaya. Ketika dia baik banget di Discord, omongannya kayak halus banget dan lain-lain, belum tentu di dunia nyata juga sehalus itu. Jangan-jangan ada motif lain dia. Terutama buat cewek-cewek nih yang mainan Discord. Gue nggak tahu. Good luck buat lu semua yang mainan Discord. Semoga aman-aman aja, nggak ada kejadian kayak gini. Atau kalian pernah punya kejadian aneh-aneh dari Discord kayak gini? Coba komen di bawah. Satu hal yang membuat gue masih selalu lucu gitu ya, kalau orang pacaran di Discord. Waktu zaman COVID sih understandable ya, mereka sampai bikin robot berduaan gitu. Understandable, ya boleh lah gitu. Kalau sekarang masih kayak gitu, ya penasaran sih gue kira-kira apa yang mereka lakukan gitu sampai harus ke server dan berduaan. Gak salah sih, tapi ya ya gue dulu juga sempat kayak gitu sih. Tapi ya again lah, semuanya akan baik-baik saja lah. Se-cringe selalu di Discord, tapi jangan sampai kelewatan batas yang kayak gini. This is beyond kelewatan batas, ini udah keterlaluan. Dan buat teman-teman yang di Discord, jangan langsung percaya orang, stranger. Cewek juga jangan-jangan itu mod pakai voice mode ya, ternyata itu om-om ugly bastard. Buat semuanya dah, hati-hati di Discord, hati-hati di dunia online, hati-hati di ketemuan-ketemuan sama orang. Bukan dihindari sama sekali, tapi ya gue tahu, ngerti gak sih lo, kayak just coba banyakin filter lo untuk jangan sampai
terekspos dan ketemu sama orang-orang yang berbahaya kayak gini. Gue tunggu komentar-komentar seru kalian tentang cerita-cerita kalian melalui Discord gitu. Ada apa sih di Discord kalian? Apa yang hal aneh? Coba di kolom komentar di bawah. Mungkin bisa jadi konten sendiri nih ya tentang kelakuan-kelakuan aneh Discord yang membawa perkara. Tapi kalau menurut kalian sendiri gimana dengan orang-orang yang terlalu terobsesi sama cewek sampai kelewatan batas kayak gini juga? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama konten kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Nobening pamit undur diri. Dan untuk kita semua, stay clean and sound. Jangan hati-hati di Discord. Hati-hati.